Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan ibadah kita hari ini. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Pertolongan kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Ibadah pada hari ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Shalom, ada sukacita Bapak Ibu. Kita bersyukur jikalau pada hari ini kita kembali dapat memuji memuliakan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 16, Berilah Hormat Padanya. Mari kita bersama-sama akan membaca bacaan bertanggapan, menang akan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung
yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang masih Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, di mana pada hari ini kami kembali dapat memuji memuliakan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyadari akan keterbatasan setiap kami Tuhan. Ada banyak hal-hal yang sudah kami lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Mungkin melalui perkataan kami, melalui sikap kami, melalui tindakan kami. Ampunilah kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat setia, selalu dapat taat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengangkat pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Kita bersyukur oleh karena Kristus senantiasa mengasihi kita. Maka kita akan memuji dan memuliakan Dia. Kita akan mengangkat pujian, nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory,
Ibu, kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat. Namun sebelum kita masuk di dalam doa, kita akan mengangkat satu pujian. Jadikan aku rumah doamu. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi seluruh keluarga, sehingga tetap dalam keadaan sehat, kebutuhan keluarga tercukupi, dan tetap sabar menjalani aktivitas di rumah.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi seluruh keluarga kami, di mana Tuhan masih memberikan kecukupan apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi setiap keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong setiap kami, memampukan kami untuk dapat melewati hari-hari yang ada di depan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk TNI, Polri dalam menjaga keamanan dalam masa tanggap darurat COVID-19 ini dan penerapan PSBB agar di beberapa wilayah agar senantiasa dapat terrealisasi dengan baik, bahkan masyarakat dapat memahaminya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk TNI dan Polri di dalam menjaga keamanan di dalam masa tanggap darurat ini, di dalam menghadapi virus corona ini. Kiranya di dalam penerapan PSBB yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan masyarakat dapat memahami, masyarakat dapat mengerti dan boleh bekerja sama dengan baik untuk dapat memerangi Tuhan virus corona yang saat ini sedang melanda. Tuhan juga menolong para aparat keamanan agar Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan di dalam mereka menjalankan setiap tugas yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa agar pemerintahan diberikan kemampuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, terutama untuk daerah terdampak PSBB ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan, agar pemerintahan diberikan kemampuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, terutama untuk daerah yang terdampak oleh PSBB ini. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, kesehatan, kemampuan bagi pemerintah di dalam menangani, di dalam menghadapi hal yang sedang terjadi di tengah bangsa pada saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah Engkau terus akan memberikan jalan keluar. Tuhan terus akan memberkati peristiwa yang terjadi saat ini, sehingga Tuhan semua dapat dihadapi oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk anak-anak Tuhan untuk tetap menjaga hubungan dengan Tuhan dan makin banyak waktu bertumbuh secara rohani melalui berdoa, membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani, bahkan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah situasi pada saat ini, kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap umat-Mu, agar mereka tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, agar mereka boleh terus bertumbuh di dalam kerohanian mereka, baik melalui membaca firman, berdoa, maupun membaca buku-buku rohani. Bahkan mereka boleh terus setia memuji, memuliakan Tuhan. Tolonglah setiap jemaat-Mu Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu, agar mereka terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Dengan situasi saat ini Tuhan, ada banyak waktu untuk setiap umat-Mu terus dapat memiliki hubungan yang intim. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa syafaat kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah melindungi kita. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan lewat nomor rekening yang ada tertera di bawah ini. Kita akan mengangkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan mengangkat satu pujian. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud. Rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku
Mari kita bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang kami nyanyikan, kami haus akan firman-Mu. Biarlah itu semua adalah kerinduan hati setiap kami jemaat Tuhan. Kami rindu untuk diberkati firman Tuhan pada saat ini. Karena itu kami mohon Tuhan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, beri kelemah lembutan, beri kerendah hatian bagi kami di dalam kami menerima firman-Mu pada saat ini. Sehingga firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja. Berkati hamba juga semua jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami ini lemah dan terbatas. Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, itu yang kami harapkan untuk menolong kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah pada siang hari ini, bersukacita di tengah tekanan hidup. Terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama, kita akan tahu dengan jelas bahwa penulis surat Filipi itu adalah Rasul Paulus. Dan ini merupakan salah satu surat penggembalaan yang ditulis Rasul Paulus saat dia berada di penjara Roma. Gereja yang ada di Filipi itu adalah gereja yang didirikan oleh Paulus dan rekan-rekan sekerjanya. Ada Silas, ada Timotius, dan ada Lukas dalam perjalanan misi mereka yang kedua. Jemaat yang terkasih Tuhan, di dalam surat Filipi ini terlihat adanya hubungan pribadi yang sangat erat antara Paulus dan anak-anak rohaninya yang ada di Filipi. Memang gereja yang ada di Filipi ini merupakan gereja yang paling menggembirakan hati Paulus. Orang-orang yang ada di Filipi itu tidak digoncangkan oleh aliran Yudaisme. Mereka juga tidak mundur dari dasar anugerah seperti yang dialami jemaat di Galatia. Mereka juga tidak memihak seperti jemaat yang ada di Galatia. Mereka juga tidak terpeleset di dalam dosa-dosa yang mengerikan. Tetapi sebaliknya, mereka, yaitu orang-orang percaya yang ada di Filipi ini menjadi penghibur dan pendukung Paulus melalui doa dan bantuan-bantuan nyata mereka. Jemaat yang terkasih, meskipun demikian, jemaat Filipi ini bukanlah jemaat yang sempurna. Memang tidak ada masalah serius yang mereka hadapi, tidak ada masalah serius di dalam kehidupan mereka, tetapi tetap saja ada masalah kecil yang terjadi di Filipi. Masalah apa saja itu? Ada benih perpecahan di jemaat Filipi. Perpecahan ini terjadi antara dua wanita di dalam satu gereja. Mungkin mereka memiliki pandangan yang sama. Siapa dua wanita ini? Yaitu Eudia dan Sintike. Dua wanita ini pernah bersama-sama melayani dengan Paulus, tetapi ada benih-benih perpecahan di antara mereka. Ya, beda pendapat lah, beda pandangan, demikian. Lalu juga ada masalah yang mengancam jemaat Filipi. Ancaman itu karena apa? Karena ada penganut agama Yahudi dan orang-orang yang berpikiran duniawi. Dan jemaat di Filipi itu juga jemaat yang merasakan kekhawatiran. Kekhawatiran karena apa? Mereka khawatir akan kepastian penahanan Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui surat Filipi ini Rasul Paulus ingin berterima kasih kepada jemaat. Berterima kasih atas pemberian mereka yang baru saja dikirim oleh utusan mereka yang bernama Epafroditus.
Dan Paulus ingin memberitahu tentang keadaannya juga, bagaimana keadaannya di penjara kepada jemaat yang di Filipi. Dan tidak lupa seperti di surat-surat lainnya, Paulus menggunakan kesempatan di dalam suratnya itu untuk memberi dorongan kepada jemaat untuk terus maju di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, surat Filipi ini begitu memusatkan perhatian pada Kristus Yesus di dalam kehidupan orang percaya. Kristus adalah pusat hidup kita. Kristus itu yang menguasai pikiran kita. Kristus itu adalah tujuan hidup kita. Kristus itu adalah teladan kita. Kristus itu sebagai kekuatan kita, dan Kristus itu adalah sebagai sukacita kita melewati segala kesusahan dan penderitaan hidup. Makanya tidak heran kalau surat Filipi ini disebut sebagai surat sukacita. Kata sukacita ini menjadi kata kunci surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bapak Ibu yang terkasih, kata sukacita maupun bersukacita ini muncul sebanyak 14 kali. Mungkin kita akan berpikir ini adalah hal yang aneh. Bagaimana mungkin Paulus bersukacita? Dia sedang berada di penjara Roma, berarti dia sedang dalam keadaan yang tidak baik. Dia mengalami perlakuan yang tidak adil karena dijebloskan ke penjara tanpa berbuat kejahatan. Kakinya dibelenggu tanpa ada kebebasan, berada di dalam pengawalan ketat para sipir penjara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya Paulus itu punya alasan untuk kecewa. Dia punya alasan untuk jengkel, sedih, protes, marah. Ada alasan bagi dia untuk kehilangan sukacita. Tetapi ini tidak terjadi. Dia tidak melakukan hal itu. Penderitaan yang dialami Rasul Paulus ini tidak membuat dia berhenti melayani Tuhan. Penderitaan yang dia alami itu juga tidak merampas sukacita yang dimilikinya. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus punya dasar yang kuat untuk tetap bersukacita. Sehingga di dalam kondisi yang tidak mengenakan pun dia bisa menasehati jemaat juga untuk bersukacita senantiasa. Jemaat yang terkasih, ini berarti bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, itu kita harus tetap bersukacita walau kita menderita. Orang Kristen juga harus bersukacita saat dia melayani Tuhan. Dan orang Kristen itu harus bersukacita di tengah-tengah kekhawatiran hidup. Ini bukan hal yang mudah. Kita dari tadi ngomong sukacita, sukacita, sukacita. Apa sih sukacita itu? Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saya lihat itu sukacita itu artinya suka hati, girang hati atau kegirangan. Tetapi jemaat yang terkasih, sukacita itu bukan hanya sekedar perasaan ceria. Tentu Bapak Ibu pernah melihat orang yang mabuk ya, pernah ya? Ada orang yang berada di bawah pengaruh alkohol, mabuk, itu mungkin kita akan melihatnya kelihatan ceria, tertawa-tertawa begitu. Tetapi bukankah keceriaannya itu hanya sementara? Setelah pengaruh alkoholnya hilang, maka dia akan berhenti tertawa dan ingat akan masalah hidupnya lagi. Ini bukan sukacita yang sebenarnya, bukan sukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jemaat yang terkasih, ada beberapa arti sukacita di dalam Perjanjian Baru. Nah, istilah sukacita ini menggunakan istilah Yunani kara. Memiliki beberapa makna. Yang pertama itu maknanya kara, sukacita ini berarti kegembiraan yang meluap-luap. Lalu arti yang kedua itu kegembiraan yang mendalam, yang timbul dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kara atau sukacita itu tidak mengandung sukacita duniawi atau sukacita karena berhasil mengalahkan orang lain. Sukacita itu juga berarti berbahagia bukan karena keadaan kita. Berbahagia tidak karena keadaan kita baik atau buruk, tetapi artinya kita tetap bersukacita meski ada yang membuat kita kecewa. Kita bisa lihat contohnya, itu ketika para rasul menderita karena pekabaran Injil. Mereka tetap
sukacita. Bukan sukacita karena mereka dipukuli, bukan sukacita karena mereka menderita, dilempari batu, tidak. Tetapi karena dalam situasi sulit yang mereka alami, mereka itu terus setia. Ada pengharapan dan kekuatan di dalam Kristus. Jadi jemaat yang terkasih, sukacita yang sejati itu hanya berdasar pada Allah. Sumbernya itu adalah Allah. Namun sayangnya, seringkali yang menjadi dasar sukacita itu sumbernya itu bukan Allah. Seringkali yang menjadi dasar sukacita itu yang pertama itu adalah keadaan diri. Benar ya Bapak Ibu ya? Keadaan diri kita seringkali itu menjadi landasan sukacita kita. Kita bisa bersukacita kalau kita sehat. Kita bersukacita kalau kita memiliki segalanya. Kita bersukacita kalau memang mood kita lagi baik. Kita sukacita kalau semua itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Seringkali yang menjadi landasan utama kita itu adalah keadaan diri. Lalu bukan hanya keadaan diri, keadaan sekitar itu juga menjadi landasan sukacita kita. Ketika orang di sekitar kita memperlakukan kita secara tidak adil, mereka kurang bersahabat dengan kita, kata-kata mereka melukai hati kita, bukankah itu seringkali juga mempengaruhi sukacita kita? Nah, keadaan sekitar seringkali menjadi dasar sukacita kita. Bukan hanya keadaan diri, keadaan sekitar, tetapi juga materi atau harta benda. Itu seringkali yang menjadi dasar sukacita. Banyak orang yang sukacitanya itu tergantung pada banyaknya harta yang dimiliki. Berapa banyak deposito di bank, banyaknya barang-barang mewah yang dimiliki, betapa banyaknya rumah, betapa banyaknya mobil, dan sebagainya lah. Nah, hal-hal yang dimiliki itu seringkali menjadi dasar sukacita kita. Jika sukacita kita Bapak Ibu yang terkasih itu hanya berdasar pada hal-hal tadi, maka sukacita kita itu bersifat semu atau sementara. Ketika kita sehat, ketika orang baik terhadap kita, ketika materi kita berlimpah, kita cukup, dengan mudahnya kita akan bersukacita. Tetapi jika hal-hal itu hilang, maka sukacita pun juga hilang. Ini adalah sukacita yang berfokus pada diri sendiri. Dan ini bukan sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam keadaannya yang menderita sebagai tahanan, dia tetap bersukacita. Ada alasan bagi Paulus untuk terus bersukacita meskipun kondisi fisiknya itu menderita. Karena apa? Paulus itu tidak berfokus pada dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan Rasul Paulus ini tidak kehilangan sukacita meskipun di dalam keadaan yang sulit. Apa sih alasan sukacita Paulus ya? Kalau kita membaca secara teliti di kitab Filipi, kita akan tahu. Yang pertama, Paulus itu tetap bersukacita meskipun dia di dalam penjara. Karena dia tahu keberadaannya di penjara itu membuat Injil makin diberitakan. Pasal 1 ayat yang ke-12. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dengan adanya dia di penjara, maka makin banyak orang tahu bahwa dia itu dipenjarakan oleh Kristus. Dan Paulus juga menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kondisi Paulus yang di penjara ini juga membuat orang-orang percaya lainnya itu bertambah berani memberitakan Injil. Bagi Paulus, Kristus itu adalah segala-galanya. Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah alasan yang kuat bagi Paulus tidak kehilangan sukacita di tengah situasi sulit yang dia alami. Karena dia tahu hidupnya itu hidup untuk Kristus. Itu alasan yang pertama. Paulus tetap bersukacita di tengah segala penderitaan yang dia alami. Lalu yang kedua, Paulus itu juga tetap bersukacita saat berada di penjara Roma tanpa kepastian dibebaskan atau dihukum mati. Kenapa? Karena dia tahu kehidupan jemaat di Filipi yang setia dan peduli kepadanya. Peduli di dalam doa dan bantuan yang diberikan
kepadanya. Jemaat yang terkasih, kita jangan salah mengerti. Paulus bersukacita itu fokusnya bukan pada pemberian jemaat. Kita bisa lihat di Filipi 4 ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu. Bukan itu masalah utamanya yang menyebabkan Paulus sukacita. Paulus tahu apa itu kekurangan. Paulus tahu apa itu kelebihan. Dia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi bukan pemberian itu yang menjadi alasan Rasul Paulus tetap bersukacita. Tetapi Paulus itu bersukacita karena apa yang dikerjakan jemaat Filipi itu menghasilkan buah kekekalan bagi mereka sendiri. Jemaat Filipi ini bertumbuh di dalam kasih mereka. Jemaat yang terkasih, sungguh istimewa jemaat Filipi ini bagi Rasul Paulus. Di pasal 4 ayat yang pertama, Paulus ini menyebut jemaat Filipi sebagai sukacitaku dan mahkotaku. Ini merupakan alasan sukacita bagi Rasul Paulus. Kenapa? Ini berarti Tuhan itu memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati pemberitaan Injilnya. Sehingga ada dari orang-orang Filipi ini yang tetap setia dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan langsung ke bagian kita ya. Tema kita bersukacita di tengah tekanan hidup. Filipi 4 ayat 4 yang ke-7. Jemaat yang terkasih, Filipi pasal 4 ini merupakan konklusi akhir atau ringkasan dari keseluruhan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Di dalam pasal yang keempat ini, Rasul Paulus itu dengan begitu keras, begitu bersungguh-sungguh dan penuh dorongan cinta kasih itu meminta kepada jemaat Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Berkali-kali Rasul Paulus mengulangi perintah yang sama di sepanjang surat Filipi. Bersukacita, bersukacita, bersukacitalah, ini diulang berkali-kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagi Paulus itu sangat penting bagi jemaat untuk bersukacita di dalam Tuhan. Yang artinya adalah jemaat itu harus bersekutu dalam Dia yang memberi sukacita. Bersukacita sesuai dengan kehendaknya, karena hanya di dalam persekutuan dengan Dia mereka dapat bersukacita. Karena hanya oleh kuasanya mereka dapat bersukacita. Mari kita perhatikan teks kita lagi, Filipi 4 ayat yang keempat. Saya akan bacakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jemaat yang terkasih, Rasul Paulus menambah kata senantiasa saat dia menasehati jemaat supaya bersukacita di dalam Tuhan. Berbeda dengan bagian sebelumnya. Di bagian ini Rasul Paulus menambahkan kata senantiasa. Kata senantiasa di dalam istilah Yunaninya itu pantote, itu dapat berarti terus menerus, pada segala waktu. Berarti artinya di dalam segala keadaan. Jemaat yang terkasih, dalam hidup orang-orang percaya di Filipi secara pribadi maupun sebagai jemaat, mereka pasti mengalami kesulitan hidup, baik kesulitan sebagai jemaat maupun kesulitan sebagai dalam kehidupan pribadi mereka. Kesulitan itu datang dari luar maupun datang dari dalam. Dari luar, dari siapa? Dari penganut Yudaisme, dari orang-orang yang memusuhi jemaat, dari guru-guru palsu. Dan kesulitan itu pun muncul dari dalam. Ada perselisihan, ada salah paham di dalam jemaat Filipi dan lain sebagainya, seperti yang sudah dijelaskan Rasul Paulus pada bagian-bagian sebelumnya. Tetapi anugerah kasih Kristus yang telah mereka terima itu begitu melimpah, jauh melebihi segala kesulitan yang mereka alami, sehingga mereka bukan saja tidak boleh berduka cita, tetapi sebaliknya mereka harus bersukacita dan bersyukur. Jemaat yang terkasih, nasihat Rasul Paulus untuk bersukacita ini bukanlah omong kosong belaka. Dia bukan hanya menyuruh orang lain untuk bersukacita, tetapi dia sendiri mempraktekkan sukacita itu. Di Kisah Rasul pasal yang ke-16 kita bisa membacanya, ayat 23 sampai 25. Di situ dicatat bahwa Paulus dan Silas berada di Filipi. Mereka didera, mereka disiksa, dan pada akhirnya mereka dipenjara.
Di penjara dengan penjagaan yang ketat, ditaruh di penjara bagian tengah dengan kaki terbelenggu. Dan tentunya jemaat Filipi menyaksikan hal ini karena ini terjadi di kota Filipi. Namun Paulus tidak kehilangan sukacitanya. Di Kisah Rasul 16 ayat 25 kita bisa temukan di sana mereka, Paulus dan Silas ini berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan melalui surat Filipi ini kita juga dapat mengetahui bahwa Paulus itu sangat bersukacita sekalipun dia berada di dalam penjara, sekalipun dia terasingkan, sekalipun dia menantikan eksekusi tanpa kepastian. Tentunya hal ini bisa menjadi perampas sukacitanya, tetapi kita tahu bahwa Paulus tidak kehilangan sukacita karena dia tidak mengasihi dirinya secara berlebih. Sukacita Rasul Paulus itu didasarkan pada sesuatu yang tidak berubah, bukan berdasar pada keadaan yang dialaminya. Sukacita yang Rasul Paulus rasakan ini juga bukan didasarkan pada manusia, karena manusia juga bisa berubah. Jadi Allah lah yang menjadi alasan utama bagi Paulus untuk terus bersukacita. Allah yang tidak berubah, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menopang, Allah yang memelihara, Dia yang mengasihi dan Dia yang mengerjakan segala sesuatu dengan kebaikan hatinya. Inilah yang menjadi dasar sukacita Paulus, sehingga sukacitanya itu tidak bisa dirampas oleh apapun. Tapi jemaat yang terkasih, kita harus ingat, orang yang bersukacita di dalam Tuhan itu bukan berarti tidak bisa bersedih, bisa saja bersedih. Namun kita tidak akan terbebani oleh kesedihan itu, kita tidak akan ditindih oleh apapun yang kita alami. Lalu kita lanjut ke ayat yang kelima. Rasul Paulus di sini menghubungkan sukacita itu dengan kebaikan hati dan Tuhan sudah dekat. Perhatikan ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Istilah kebaikan hati bisa memiliki arti yang luas ya Bapak Ibu terkasih. Bukan hanya sekedar kebaikan hati, tetapi dapat berarti bahwa kebaikan hati menunjuk kepada tidak suka berkelahi, suka berdamai, mudah diyakinkan, dengar-dengaran, lemah lembut, tidak mudah tersinggung, terbuka, tegar, tidak mempertahankan hak. Kebanyakan penafsir ini mengatakan bahwa arti kata yang sebenarnya itu adalah tidak mudah marah atau tersinggung oleh adanya musuh, oleh adanya orang yang merugikan kita, mau mengalah dan tidak menuntut haknya. Jadi jemaat yang terkasih, kebaikan hati ini merupakan wujud sukacita kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu adalah semua orang. Baik orang yang baik terhadap kita maupun orang yang tidak baik terhadap kita. Semua orang itu baik orang Kristen maupun non-Kristen. Tapi kita perlu ingat bahwa kebaikan hati kita itu bukan sesuatu yang untuk kita pamerkan kepada orang lain. Kalau kita benar-benar adalah orang yang baik hati dengan motivasi murni untuk memuliakan Allah, maka dengan sendirinya orang-orang di sekitar kita itu akan melihat, mereka akan tahu, bahkan mereka akan mengalami kebaikan kita. Jadi sekali lagi, bahwa kebaikan hati itu merupakan wujud dari sukacita kita yang bisa dilihat oleh orang lain dalam kondisi apapun yang kita alami. Lalu Rasul Paulus juga menghubungkan sukacita ini dengan Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. LAI menerjemahkan Tuhan sudah dekat. Kalau NIV saya lihat itu the Lord is near. Tuhan itu dekat. Lebih tepat rasanya, Tuhan itu dekat. Ini memiliki arti bahwa Tuhan itu selalu dekat. Dia itu hadir bersama-sama dengan kita. Lalu juga bisa berarti bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu sudah dekat. Jadi hal ini, Tuhan yang dekat yang selalu bersama-sama dengan kita, yang pasti kedatangannya
itu semakin dekat, itu harusnya menjadi pendorong yang kuat bagi kita untuk bersukacita di dalam segala keadaan. Untuk kita terus menunjukkan kebaikan hati kita kepada siapapun. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang dekat dengan kita. Dia yang siap melindungi dan menolong kita. Dan keadaan sulit mungkin yang kita alami saat ini itu sifatnya tidak kekal, hanya sementara. Sampai kapan? Sampai Dia datang yang kedua kali. Jemaat yang terkasih, lalu Rasul Paulus juga memberikan perintah nasihat yang lain di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya tadi? Hubungannya adalah kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dia itu pasti kembali. Ini hendaknya menghilangkan segala kekhawatiran kita. Orang yang yakin akan dekatnya kehadiran Tuhan, itu hatinya pasti tidak dipenuhi oleh perasaan takut dan perasaan khawatir. Seperti seorang anak yang ditinggal oleh ibunya. Saya sering berdua saja dengan anak saya yang paling kecil, dan anak saya itu di kamar, lalu saya memberitahu dia, "San, Mama mau ke kamar mandi, kamu di sini diam. Nanti kalau ada apa-apa, kamu ngomong ya dari sini." Nah, seperti itu. Jadi lalu anak ini tahu kamar mandinya dekat. Sansan itu tahu kalau kamar mandinya dekat dengan kamarnya. Dia tahu saya mamanya itu tidak jauh, tidak meninggalkan dia, hanya ke kamar mandi. Jadi ketika sesuatu terjadi, misalnya minuman tumpah atau apa, pasti dia tidak akan langsung menangis, teriak-teriak atau ketakutan seperti apa. Langsung dia akan teriak, "Ma, minumku tumpah." Anak ini tetap tenang meski dia di tempat yang berbeda, sendirian dia di dalam kamar. Nah, seperti inilah hubungan kita orang percaya dengan Tuhan. Paulus ini menasihati kita supaya kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kita tidak khawatir, jemaat yang terkasih, tetapi ini bukan berarti kita itu bersikap acuh tak acuh. Kita bersikap masa bodoh. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan tanpa kita berbuat apa-apa. Bukan yang demikian. Tetapi maksudnya itu adalah jangan sampai diri kita itu dikuasai ketakutan. Jangan sampai hidup kita itu dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan sampai kita melupakan kalau kita itu punya Tuhan. Seperti anak kecil tadi. Jangan sampai kekhawatiran itu merampas sukacita kita. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa kepadanya. Jemaat yang terkasih, di bagian yang akhir teks yang kita baca, yang kita bahas, ayat yang ke-7, Rasul Paulus di sini memberi kepastian kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita orang percaya saat ini. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini berarti menunjukkan kepada kita ketika kita itu sudah melakukan kehendaknya, kita itu sudah bersukacita di dalam segala keadaan kita itu menunjukkan kebaikan hati kepada siapapun, kita itu hidup di dalam pengetahuan bahwa Tuhan itu dekat dan kita menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita itu kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal itu akan menjaga kita dari segala hal yang merusak hati dan pikiran kita. Dan damai itulah yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Anugerah yang besar ini hanya dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, kita mungkin menghadapi hidup yang begitu keras, penuh kesulitan, penuh tantangan,
penuh air mata, semuanya itu menekan hidup kita. Dan kita juga tahu pasti bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa ketika kita menjadi orang percaya, hidup kita itu akan bebas dari yang namanya kesulitan hidup. Dan mungkin saja setelah kita menjadi orang percaya, tantangan hidup makin datang bertubi-tubi, silih berganti. Tekanan hidup itu seolah-olah merongrong hidup kita. Jemaat yang terkasih, masalah akan selalu ada. Tantangan hidup yang menekan juga selalu menghadang kita. Tidak beda jauh dengan yang dihadapi jemaat Filipi, meskipun bentuknya berbeda. Saat ini, mungkin kita bergumul dengan keuangan kita. Kita bergumul dengan pekerjaan kita. Kita terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Kita bergumul dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita bergumul dengan masalah keluarga yang tidak terselesaikan. Kita bergumul dengan relasi yang kita miliki yang membuat capek, lelah, kesal kita ketika menjalaninya dengan orang-orang yang terdekat kita. Bahkan kita tahu bersama, saat ini kita sedang bersama-sama diperhadapkan pada tantangan hidup karena COVID-19. Khawatir tertular virus yang begitu menular. Belum ada obat, belum ada antivirusnya. Dan penyakit ini sangat menular. Keadaan kita seolah-olah tanpa kebebasan, tidak bisa ke sana, tidak bisa kemari. Kita khawatir akan kebutuhan hidup kita. Dan lain sebagainya. Semua yang terjadi itu bisa merampas sukacita kita. Ada seorang petani tua, dia mempunyai seekor kuda yang mengolah ladangnya. Suatu hari, kuda yang dia miliki ini melarikan diri ke bukit. Para tetangga yang mendengar berita itu bersimpati kepadanya atas nasib buruk yang menimpanya. Namun petani itu menjawab, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Jemaat yang terkasih, 1 minggu kemudian, kuda itu kembali membawa kawanan kuda liar dari pegunungan. Dan kali ini para tetangga mengucapkan selamat kepada petani tua atas keberuntungannya. Dan petani ini berkata, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Kemudian ketika anak si petani tua ini berusaha untuk menjinakkan salah satu kuda liar, dia terjatuh dari punggung kuda hingga kakinya patah. Semua tetangga kembali setuju bahwa ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat buruk. Dan petani itu menjawab, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Lalu beberapa minggu kemudian, tentara dari pemerintah masuk ke desa-desa dan memaksa setiap pemuda yang berbadan sehat untuk pergi berperang dalam perang yang berdarah. Ketika melihat anak petani tua yang patah kakinya ini, mereka tidak memilihnya. Beberapa minggu setelah peperangan, ada berita bahwa banyak dari anak-anak tetangga si petani yang berguguran di medan perang. Semua penduduk desa bersedih hati dan berkata kepada si petani tua itu, sangat beruntung anaknya tidak ikut dalam perang. Petani itu kembali menjawab, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Jemaat yang terkasih, dari cerita ini, dari ilustrasi ini, kita itu dapat belajar bahwa sukacita itu tidak selalu berasal dari keadaan kita dan sekitar kita. Sukacita itu tidak tergantung dari situasi hidup kita. Kita itu dapat tetap bersukacita meskipun dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Hidup sebagai manusia itu tidak akan terlepas dari masalah. Namun cara kita menanggapi masalah tersebutlah yang mempengaruhi sukacita kita. Jemaat yang terkasih, tantangan dan tekanan hidup adalah hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Tetapi biarlah semua tekanan hidup yang kita alami saat ini itu tidak merampas sukacita kita. Sekalipun secara kasat mata tidak ada alasan untuk kita bersukacita. Biarlah ingatan bahwa kita itu memiliki Tuhan yang besar, Allah yang memberikan nyawanya demi keselamatan kita, Allah yang telah memberikan jaminan kepastian kekekalan bagi kita, itu menjadi alasan utama sukacita kita menjalani hari-hari kita. Saat kita tertekan dengan masalah hidup kita masing-masing,
bernyanyilah memuji Tuhan, berdoa, bersyukur kepadanya. Bahkan dalam pergumulan iman kita bersama saat ini menghadapi COVID-19, teruslah memuji Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah menikmati ibadah walaupun keadaannya ini terbatas. Kita hanya bisa melakukan di rumah kita masing-masing. Jangan sampai kekhawatiran, jangan sampai ketakutan itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran kita itu membuat kita melupakan bahwa kita itu punya Tuhan yang besar. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita menunjukkan, menampakkan standar hidup kekristenan yang berbeda dengan orang-orang di luar Kristus. Tantangan hidup, tekanan hidup boleh ada, tetapi itu tidak merusak sukacita kita. Sukacita tidak mengubah keadaan kita, tetapi perlu kita tahu bahwa sukacita itu memampukan kita menghadapi setiap kesukaran yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Bukan firman yang mudah untuk kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Sehingga melewati segala tantangan dan tekanan hidup ini, kami terus memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami yang bersukacita karena memiliki Tuhan yang hidup itulah yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bagi mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap hati kami, memampukan kami melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan Bu Nisma. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Darah-Mu, Yesus. Sukacitaku penuh. Karena ku tahu ku telah ditabur
mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sidang jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau telah mendengar firman. Maka sekarang dengan penuh pengharapan, bersukacitalah sebab hidup kita ada di dalam tangan Tuhan dan tangannya tidak pernah salah untuk menggandeng dan menuntun kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan selanjutnya akan disampaikan warta. Bapak Ibu, kita dapat melihat warta yang ada di dalam slide yang sudah disiapkan. Dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini, marilah kita terus dapat menjaga kesehatan kita dan kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tetap setia, tetap semangat. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.